Di materi ini saya akan menyampaikan berapa jarak sempadan sungai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian apa yang dimaksud dengan sempadan, apa yang dimaksud dengan sungai, kemudian bagaimana batasannya untuk sungai yang bertanggul dan sungai yang tidak bertanggul. Bagaimana sempadan untuk sungai yang berada di wilayah perkotaan dan sempadan untuk wilayah yang berada di luar perkotaan. Kita akan melihat ketentuan ini di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Kita mulai dengan pengertian sungai. Apakah yang dimaksud dengan sungai? Sesuai dengan ketentuan di peraturan ini, sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Yang dimaksud dengan bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan atau kanan palung sungai. Nah, setelah kita memahami pengertian apa itu sungai, kemudian sempadan sungai, kemudian bantaran sungai, kita mulai melihat pembagiannya untuk wilayah perkotaan dan wilayah di luar perkotaan sesuai dengan ketentuan di peraturan ini. Kita coba pisahkan antara sempadan sungai untuk wilayah sungai di perkotaan dengan di luar perkotaan. Jadi untuk yang di perkotaan dan di luar perkotaan dibagi menjadi dua, yang bertanggul dengan yang tidak bertanggul. Untuk yang bertanggul di wilayah perkotaan, sempadannya adalah minimal 3 meter. Untuk garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter. Untuk mudahnya, jika kedalaman sungainya itu adalah 3 meter, maka sempadannya adalah 10 meter kiri dan kanan palung sungai. Kemudian untuk yang kedalamannya lebih dari 20 meter dan kurang 20 meter juga diatur di sini. Untuk kedalaman di antara 3 sampai 20 meter, paling sedikit berjarak 15 meter untuk sempadan sungainya dari kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Kemudian untuk sungai dengan kedalaman lebih dari 20 meter, paling sedikit untuk sempadan sungainya adalah berjarak 30 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Di luar daerah perkotaan, ada sungai kecil dan sungai besar. Untuk sungai kecil, yaitu di bawah 500 km untuk daerah aliran sungainya. Dan untuk sungai besar, yaitu lebih dari 500 km untuk luas daerah aliran sungainya. Pada sungai kecil, sempadannya adalah 50 meter. Dan pada sungai besar, sempadannya adalah 100 meter. Pada luar daerah perkotaan, sungainya ada juga yang bertanggul. Nah, untuk yang bertanggul ini, minimalnya adalah 5 meter dari tepi tanggul. Kita lanjutkan tentang tata cara penetapan garis sempadan. Penetapan garis sempadan sungai dilakukan oleh Menteri untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Dan penetapan garis sempadan sungai dilakukan oleh gubernur
untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten atau kota. Dan penetapan garis sempadan sungai dilakukan oleh bupati atau wali kota untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota. Pada penetapan garis sempadan sungai ini harus dipertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai. Kemudian kita perlu juga mengetahui sempadan sungai itu bisa dipergunakan untuk apa dan tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan apa. Nah, ini juga ada di ketentuan ini diatur. Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur mayur dan bangunan ketenaga listrikan. Dalam dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir perlindungan badan tanggul, maka ada larangan untuk menanam tanaman selain rumput dan juga ada larangan untuk mendirikan bangunan. Pengawasan dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat. Dan peran masyarakat di sini dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang. Di pasal 15 ayat 1, dalam hal hasil kajian menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Di dalam aturan ini dibatasi penggunaan untuk wilayah sempadan sungai dan mana yang diperbolehkan serta mana yang tidak diperbolehkan, siapa yang menetapkan, siapa yang mengawasinya. Jadi yang sekarang saya coba bahas tentang sempadan sungai, berikutnya kita coba bahas tentang sempadan danau, karena ini juga masih di dalam satu peraturan yang sama. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.